warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ya. Amin. Baik, nabda darsana bil basmalah. Iya, alhamdulillah ada yang ulang tahun ya. Masih. Ya, semoga Allah berikan umur yang berkah, penuh keberkahan, kebaikan, sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taib nabda darsana bil basmalah. Ayyuhal aba wal ummahat, bil amsi nahnu ta'allamna an jumlah al-ismiyah allati dakhalat sukana wa akhwatuha. Bapak Ibu, kemarin kita membahas susunan lagi. Judul kita tinggal satu, yaitu inna. Ada kana dan ada inna. Pada materi nahwu itu ada dua judul yang berseberangan. Dan sering kita praktekkan di Al-Quran juga, Bapak Ibu, judul itu, yaitu kana dan inna. Qabla dzalika nurid an nu'id fi kana wa akhwatuha. Bapak Ibu ya. Nah, kaifa naqul fil arabiyyah, anak laki-laki itu baik. Al-waladu sholihun. Al-waladu sholihun. Anak ya. Al-waladu sholihun. Kalau anak laki-laki itu rajin, nasyitun. Bapak Ibu, ini susunan dasar ya. Nasyitun, al-waladu nasyitun. Kemudian apa? Buku itu baru, Al-Kitabu jadidun. Kita dikenalkan dengan kana. Al-Kitabu jadidun. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang menyatakan, ketika kita menyatakan memang atau dari dulu, seolah-olah pembicara menyatakan dari dulu, setahu saya kitab itu baru. Dari dulu, memang dari dulu. Setahu saya anak itu rajin. Ya memang dulunya ya, dari dulu pembicara menyatakan dari dulu memang rajin. Boleh kita mengatakan dengan kana. Nasyiton. Kanal waladu nasyiton. Nasyiton. Ada yang berubah nggak Bapak Ibu? Ada. Nah, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Nah, dan ini karena ini hanya fokus pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah isinya mubtada dan khobar. Mubtada domah, khobar juga domah. Kalau ditambahin kana, khobarnya jadi fathah. Kelas itu bersih. Al-faslu nadhifun. Kalau kita tambahin kana, kanal faslu nadhifan.
nadhifan. Allah itu maha mengetahui. Allahu ghafurun. Alimun. Kita tambahin kana. Allahu aliman. Pernyataan kedua, buku itu baru. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Limada tusamma ismiyah? Nah, mubtada, isinya mubtada, khobar. Kalau kita menyatakan buku itu bukanlah baru. Nah. Laisal kitabu jadidan. Laisal kitabu jadidan. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu ya, cuman di buku ini cuman dikenalkan dua saja. Kana dan laisa. Nah, summa ini adalah fi'il ya Bapak Ibu ya. Kemarin kalau kita melihat susunan isinya kalau enggak isem ya fi'il. Sisanya adalah harf, dan ini adalah fi'il, otomatis bisa di tasrif, ya Bapak Ibu ya, bisa dirubah sesuai domirnya, bisa dirubah. Kalau kita mengatakan kamu itu baik, kamu anta, anta sholihun. Anta sholihun, kamu itu baik. Kalau ngomong sama perempuan, sohi anti solihatun. Nah, ini kan fi'il Bapak Ibu ya, kana kan fi'il ya, kana. Berarti dia berubah juga sesuai domirnya. Kalau kita menyatakan ya dulunya dari dulu memang kamu itu baik, bagaimana? Kun anta berarti kunta. Nah, kunta solihan, solihan. Kalau ya. Iya. Setiap kata yang fathatani itu ada alifnya, kecuali tak marbutoh. Iya, sudah kaidah, sudah. Tidak perlu, hanya fathatani saja. Kalau kamu adalah baik, ngomongnya nggak terikat waktu. Kamu itu memang kamu baik. Tapi kalau kamu memang dari dulu atau kamu dulunya, kamu memang baik. Kunti. Nah. Kunti solihatan. Kunti solihatan. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jumlah ismiyah isinya mubtada, khobar. Macam-macam khobar yang sering kita praktekkan, khobarnya berasal dari ism mufrad atau ism sifat. Ya Bapak Ibu. Atau khobarnya bisa berasal dari harfu jar. Bapak Ibu ya. Kalau anak laki-laki sedang belajar, al-waladu yadrusu. Al-waladu yadrusu. Atau al-waladu yadrusu. Al-waladu yadrusu. Khabarnya apa Bapak Ibu? Yadrusu. Kalau anak laki-laki ada di mobil, al-waladu fis sayyarati. Nah, kalau kita tambahin kana bagaimana Bapak Ibu? Kana kanal waladu yadrusu atau yadrusa? Yadrusu. Nah, tetap. Kalau khobarnya berupa fi'il, dia tetap nggak berubah.
Fi'il itu hanya berubah dengan huruf yang sebelumnya kita pelajari ya. An dan teman-temannya lam. Nah, hanya berubah. Dia berubah kalau khobarnya hanya sekedar ism atau ism sifat seperti ini. Tapi kalau khobarnya fi'il nggak berubah. Seperti al-waladu fi sayyaroh. Khobarnya mana Bapak Ibu? Fi, sepaket. Kalau kita tambahin kana, kana al-waladu fi sayyarati. Fi sayyarati. Tidak berubah juga. Berubah kalau sifat aja. Iya, betul. Berubah kalau khobarnya ism. Nah, juga kalau khobarnya jamak, Bapak Ibu. Kalau misalkan anak laki-laki itu baik. Al-waladu solihun. Kalau jamaknya anak-anak laki itu baik-baik. Al-auladu solihuna. 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 Iya Bapak Ibu ya. Al-auladu solihuna. Kenapa solihuna? Jamak. Kalau kita tambahin kana, kanal auladu solihina. Nah, solihin. Kenapa solihin Bapak Ibu? Karena sorry. Kalau jamak mudzakkar salim kaidahnya yang haknya fathah dia bunyinya ya. Nah, sama juga haknya kasroh juga bunyinya ya. Kalau nggak kenapa-kenapa solihun. Kalau kenapa-kenapa menjadi solih. Lah ini kenapa? Penyebabnya kenapa-kenapa ini kenapa? Penyebab. Nah, karena khobarnya haknya apa Bapak Ibu? Fathah. Nah, tapi di dalam jamak kan kaidah menyelisihi kaidah yang harusnya fathah menjadi muslimin, kafirin, zalimin, waladhdallin. Nah, yang suka kita baca itu. Yang haknya kasroh dan haknya fathah dia berubah jadi ya. Begitu juga orang-orang muslim itu pandai. Al-muslimuna mahiruna. Susunan dasarnya al-muslimuna mahiruna. Kalau kita tambahin kanal muslimuna mahirina. Bagaimana kalau orang-orang muslim itu bukanlah orang-orang yang bodoh? Laisal muslimuna jahilina. Nah, laisal muslimuna. Nah, kana dan laisa kan imbasnya ke mubtada atau khobar Bapak Ibu? Khobar. Laisal muslimuna jahilin atau jahilun? Jahilin. Kenapa pakai ya Bapak Ibu? Nah, khobarnya laisa, yang haknya adalah fathah. Nah, padahal jamak sebagaimana kita ketahui mansub itu haknya adalah fathah. Tetapi pada jamak mansub itu ya. Gampang ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi laisa al-muslimuna jahilin. Artinya orang-orang muslim itu bukanlah bodoh. Tidaklah bodoh. Nah, orang-orang Islam, orang-orang muslim itu tidaklah bodoh. Satu orang muslim tidaklah bodoh. Laisal muslimu. Nah, seorang muslim itu
orang muslim itu tidaklah bodoh. Laisal muslimu jahilan. Jahil. Oh, laisa. Nah, laisal muslimu jahilan. Ini adalah limada fathah, limada mansubun bil fathah. Khobarnya kan laisa. Laisa dan kana ini ganggunya adalah khobar. Tapi kalau khobarnya berbentuk isem, nama-nama benda atau nama sifat atau apapun isem. Tapi kalau khobarnya berbentuk fi'il dan harfu jar, tidak berubah apa-apa. Nah, ini adalah fi'il Bapak Ibu. Kana dan teman-temannya adalah fi'il. Otomatis bisa di tasrif. Tasrif ke samping, masih ingat kemarin Bapak Ibu? Yang sudah kita patenkan fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar. Kana yakunu, kaunan. Fi'il amrnya kun. Bisa kana yakunu. Bunyinya apa berarti? Wawu ya. Kana yakunu. Juga bisa ditasrif sesuai domirnya. Kana kalau Ahmad, kalau Fatimah kanat. Kalau anta ku. Bukan kanta, kenapa bukan kanta? Ku, karena ya mudhari'nya yakunu kunta. Kalau anti ana kuntu. Nahnu kunna. Bisa ditasrif kalau kita bilang tadi yang mana dihapus Bapak Ibu? Mana? Kalau kalau misalkan anak perempuan itu pandai. Albintu mahirotun. Albintu jelas ya Bapak Ibu ya, mubtada khobarnya ya. Nah, kalau kita tambahin kana bagaimana? Nah, harus kanat. Albintu mahirotan. Limadha bil fathah khobarnya kana. Nah, inilah kana fi'il tapi dia setelahnya tidak disebut fa'il Bapak Ibu. Biasanya kan dasarnya isam setelah fi'il dan bertanda domah dia adalah fa'il. Tapi di sini adalah disebut isemnya kana. Khobarnya kana, atau boleh bilang masih boleh kalau di nomenklatur LBIQ, pendiri LBIQ tetap disebut mubtada kana. Meskipun di buku nahwu apapun Bapak Ibu, di nahwu apapun ini disebut isem kana. Tapi kita kurang tahu di nomenklatur LBIQ sendiri dari pendiri LBIQ disebutnya tetap mubtada'nya kana, nggak apa-apa, Bapak Ibu boleh, nggak masalah. Nah, ya boleh kita sebut masih mubtada kana, khobarnya kana. Tapi memang kalau di nahwu di buku manapun, di buku nahwu di buku nahwu yang ada di Indonesia ataupun ada di Timur Tengah, Bapak Ibu, di dunia, di dunia. Jadi memang LBIQ punya nomenklatur sendiri, nggak apa-apa. Tetap disebut isem kana. Karena tidak di awal disebut mubtada itu di awal jumlah. Makanya disebut isem kana, khobar kana. Bukan fa'il Bapak Ibu ya. Tapi kita sebut mubtada kana juga boleh. Berarti bisa ditasrif Bapak Ibu. Kalau saya itu pandai. Ana mahirun. Kalau muannasnya ana mahirotun. Kalau kita tambahin kana, nah, kuntu mahiron. Kalau muannasnya kuntu mahirotan. Kami itu orang-orang yang baik. Nahnu salihuna. Nahnu salihun. Ya, memang kami orang baik dari dulu.
Nah, kunna harus ditasrif kunna salihin salihina. Kelihatannya sudah paten ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya sudah luar biasa ini. Ini adalah bab kana. Sebenarnya masih banyak. Ada kana, ada soro, ada asbaha, adha, dolla yang lebih fokus kepada waktu. Amsa dan bata. Ada juga madama. Nah, madama, Bapak Ibu. Madama, mana madama? Yang sering kita praktekkan. Selama. Ada madama. Tapi di sini kita baru dikenalkan dua, kana dan laisa sebagai dasar. Insya Allah pengembangannya nanti pada buku ketiga Bapak Ibu. Kana. Kalau saya lihat jadwal Bapak Ibu ya, ternyata hari ini harusnya ujian tulis ya. Aduh. Iya. Enggak Bapak, depan aja. Iya makanya ternyata kok ujian yang lain ujian tulis. Saya pikir kita pikir ujiannya itu hari apa? Hari Rabu ujian tulisnya. Iya. Iya, lisannya ntar saja habis tulis langsung lisan. Insya Allah sangat gampang Bapak. Soalnya Bapak Ibu lebih banyak ke tasrif Bapak Ibu, karena memang tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Iya, masalah saya lupa Ibu. Summa nuasil ya. Kalau yang atas itu yang paling atas albin itu bacanya karena tulbin. Sohi. Kalau ada seperti ini Bapak Ibu, kalau dituliskan bahasa penulisan memang harus ada disiplin, dia akan berubah jadi kasroh. Kanatil. Iya. Iya, karena nggak kebaca kanat. Kalau pada fi'al harus jadi kasroh pada fi'al, tapi kalau pada harf contohnya min jadi fathah, min dari sekolah, min madrasatin atau minal madrasati. Tapi kalau pada fi'al, semua fi'al, kalau fi'al apa aja yang sukun Bapak Ibu? Fi'al amr misalkan ya, fi'al amr. Nah, kalau ketemu maka berubah jadi kasroh. Seperti pada kita baca surat Al-Waqiah ya Bapak Ibu ya. Waqa'at. Mana waqa'at? Waqa'ah itu terjadi. Waqa'at mana al-waqiah? Al-Waqiah itu ismul haq hari kiamat Bapak Ibu. Waqa'at. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya waqa'at. Fa'ilnya itu terjadi hari kiamat. Nah, kan nggak bisa kebaca ya kayak gini ya. Waqa'at. Maka berubah jadi kasroh. Waqa'atil waqi'ah. Tapi tetap taknya disebut dengan sukun. Berubah jadi sukun dalam i'rabnya. Dihapus ya Bapak Ibu ya? Ya.
Memang harusnya satu mata pelajaran, satu sesi angkatan Bapak Ibu harusnya 5 bulan ya, biar nggak terlalu apa namanya, iya, kecepatan memang materinya, ngejar materi ini kecepatan sekali. Iya, harusnya nih. kalau apa namanya, kalau dulu 1 tahun itu 3 angkatan. 3 kali pendaftaran 1 tahun. Sekarang cuma 2 kali. Kenapa Bu? Jadi memang kalau 5 bulan, kalau satu angkatan 5 bulan, mungkin membahasnya akan lebih luas lagi Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, ambil saja yang gampang-gampangnya saja. Yang gampang-gampangnya. Nah, kebanyakan materi buku 3 ini banyak tasrif. Buku 2, Van. Buku 2 ini banyak membahas tasrif ya Bapak Ibu ya. Dikuatkan ke tasrif. Bapak Ibu kemarin sudah paten ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah memang sedikit lebih rumit karena harus berubah sesuai dhamir. Kemudian jumlah ismiyah, isinya mubtada, khobar dengan berbagai macam khobarnya, dengan berbagai macam khobarnya. Al-an wasil ila ad-darsi atasi asyar 19 Bapak Ibu. Tapi kita sedikit bahas kaidahnya ya Bapak Ibu ya. Halaman 108. Roksotu Bali, tari Bali. Iya, sama. Tarian Bali. Judulnya Tari Bali, tarian Bali ya. Nah, pada bab ini Bapak Ibu difokuskan terhadap kaidah inna. Nah, inna. Kalau kemarin kana, ya ini kana ini ya, bukan kana, ini kana. Nah, sekarang kita membahas inna. Inna. Dihapus ya? Sudah di-save. Yang HP. Inna. Nah, tadi susunan dasarnya adalah anak laki-laki itu rajin. Al-waladu nasyitun. Al-waladu nasyitun. Nah, kalau kita ingin menekankan omongan kita, maka kita bisa menggunakan kata inna. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi masih ingat Bapak Ibu, menjadikan khobarnya mansub, fathah. Ketika kita menyatakan dengan inna, maka innal walada nasyitun. Nah, iya, isemnya kebalikan dengan yang tadi. Kalau tadi khobarnya fathah, sekarang isemnya yang fathah. Artinya pun berbeda. Kalau tadi menerangkan keadaan waktunya. Memang anak laki-laki itu rajin. Kalau ini sungguh anak laki-laki itu rajin. Nah, sungguh anak laki-laki itu rajin. Sama kalau buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Nah, kalau kita nyatakan sungguh buku itu baru. Innal kitaba jadidun. Nah, innal kitaba jadidun. Kalau jam itu baru. As-sa'atu jadidatun.
As-sa'atu jadi datun. Sungguh jam itu baru. Inna sa'ata. Nah, inna sa'ata. Ada yang berubah Bapak Ibu? Ada apa yang berubah? Mubtada'nya. Inna sa'ata jadi datun. Kebalikan dengan yang tadi. Di sini ada nilai penting bahwasanya kalau inna tadi adalah fi'il, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui susunan itu isinya kalau nggak isem ya fi'il, sisanya adalah harf. Nah, inna ini isem, fi'il atau harf? Harf. Nah, berbeda. Kalau tadi karena kan fi'il ya, Bapak ya. Nah, kalau inna ini disebut harf, namanya harfu nasbin pada isem. Nah, atau harfu taukid, harfu nasbin wa taukid. Dulu kita belajar hal apakah yang menjadikan isem itu berharokat fathah, Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Isem itu nggak napa-napa, domah. Berharokat fathah dasarnya adalah pada posisi maf'ul bihi. Juga kalau didahului inna. Nah, berarti kan sudah bertambah ini. Sudah bertambah kemampuan berbahasa Arab kita. Sudah tambah luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, inna sa'ata jadi datun. Jadi nggak perlu ada tasrif karena harf itu kan nggak berubah. Biar mudzakkar, biar muannas juga tetap inna sa'ata. Jadi berbeda dengan kana. Kalau kana tadi kenapa berubah Bapak Ibu? Karena fi'il. Kalau inna ini harf. Dia nggak berubah. Inna sa'ata jadi datun. Sekolah itu terkenal. Al-madrasatu masyhuratun. Al-madrasatu masyhuratun. Sungguh sekolah itu terkenal. Terkenal. Masyhurun. Masyhuratun. Innal madrasata. Muhammad itu utusan. Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah utusan. Muhammadun Rasulun. Susunan dasarnya Bapak, Muhammad adalah seorang utusan. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Limada? Mubtada, khobar. Khobarnya kita kembangkan dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Muhammad itu utusan Allah. Muhammadun Rasulullah huwa tahi. Limada hi? Tafilai Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Rasulullah. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Muhammad. Khobarnya? Nah, khobar Rasulullah sekaligus mudhaf wa mudhaf ilaih. Sungguh Muhammad itu utusan Allah. Nah, inna Muhammadan. Nah, inna Muhammadan. Nah, luar biasa semua nih Bapak Ibu ini. Nah, inna. Nah. Ada juga anna Bapak Ibu. Anna. Ada inna juga ada anna. Artinya sama saja. Ada inna, ada anna. Kalau anna itu biasanya di tengah susunan Bapak Ibu. Kalau saya tahu, saya yakin, saya tahu Muhammad itu utusan Allah. Saya tahu Pak Haji. Al-a'lamu. Nah, alima ya lamu. Saya tahu. A'lamu anna. Nah, kalau saya bersaksi, asyhadu. Asyhadu fi'il apa berarti? Iya, fi'il apa? Mudhari. Dhamirnya ana asyhadu. Kalau saya tahu, ana a'lamu atau ana a'rafu boleh. Asyhadu. Nah, kalau ada di tengah susunan, maka dia berubah jadi anna, Bapak Ibu. Kalau ada di tengah susunan. Kalau di awal susunan memang dia inna, sama saja artinya. Gampang ya Bapak Ibu ya? Kelihatannya nggak susah, nggak serumit. Nah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Baik. Lima dah. Yang mana, Bu? Ini asyhadu tadi. Antar. Lima dah bil fathah. Nah, inna. Hanya karena Muhammad nggak boleh pakai al. Khobarnya tetap pakai domah, sama juga. Lima dah bil fathah. Inna. Lima dah bi domah. Nah, kenapa? Kenapa, Ibu? Iya. Dari sononya. Mudhaf ilaih. Nah, badah. Khobarnya, kalau ini khobarnya berbentuk isem ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita anak laki-laki itu sedang belajar, al-waladu yadrusu. Kalau kita tambahin inna, sungguh anak itu sedang belajar. Innal walada. Berubah enggak? Berubah. Karena yang memang diganggu adalah mubtada'nya. Yang memang dimasukin adalah mubtada'nya. Innal walada yadrusu. Walad Pak Haji. Tab. Kalau anak laki-laki itu pandai. Pandai. Anak laki-laki itu ada di dalam mobil. Lalu saya tadi. Sungguh anak laki itu ada di mobil. Sahih innal walada fis sayyarah. Limadha bil kasrah. Dia hanya fokus mengganggu kepada mubtada'nya saja, mubtada'. Tadi kalau anak orang-orang muslim itu baik-baik. Salihun. Ya boleh khair boleh. Al muslimuna salihun. Ya. Al muslimuna. Kalau kita bilang khair juga udah paham orang sononya. karena sudah saking banyaknya yang bilang gitu. Al muslimun salihun. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Mubtada tandanya apa? Wawu. Kenapa? Jamak. Menyelisihi kebiasaan. Mubtada tandanya doma. Khobar tandanya wawu karena jamak ya. Jamak. Menyelisihi kebiasaan, khobar biasanya doma. Nah, kalau kita tambahin inna. Sahih. Innal muslimina salihuna. Kebalikan ya Bapak. Nah, yang pengaruh terhadap inna apa? Mubtada atau isimnya? Katanya. Nah, mansubnya pada jamak menyelisih kaidah. Kalau pada mufrad mansubnya fathah. Pada jamak mudzakkar salim mansubnya ya. Salihun. Nah, ini adalah fi'il Bapak Ibu. Dia tidak bisa ditasrif. Paling kalau bisa adalah nyambung dengan domir mutasil. Kalau Bu Haji, kamu itu baik anti solihatun. Pak Haji, kamu itu baik anta solihun. Kamu memang sungguh kamu itu baik. Harusnya inna anta ya harusnya. Inna anta. Maka dia tidak bisa ditasrif, dia hanya bisa nyambung dengan dhamir mutasil.
menjadi innaka. Kamu itu memang baik orangnya. Kamu benar-benar apa? Sungguh kamu itu baik. Nah, memang. Nah, kalau anti innaki. Nah, innaki solihatun. Kalau Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun. Kalau kita tambahin inna. Nah, ini dihapus ya, tapi ya, yang ini. Yang ini udah ditulis. Nah. Allahu alim. Allah itu maha mengetahui. Kalau kita tambahin inna. Nah. Innallaha alimun. Ada yang berubah Bapak Ibu? Ada. Nah. Lafadznya, isemnya, Bapak Ibu, isem innanya atau mubtada'nya tadi boleh kita ganti menjadi domir mutasil. Sungguhnya, sungguh ia. Nah, innahu alimun. Nah, sekolah itu terkenal. Al-madrasatu masyhuratun. Masyhuratun. Kalau kita tambahin inna, masyhuratun. Kalau kita domirkan bisa nggak Bapak Ibu? Innaha. Ha kembali ke madrasah. Innaha masyhuratun. Masyhuratun atau masyhuratan? Nah, kenapa pakai domah? Nah, kenapa? Yang kenapa adalah haknya, khobarnya, mubtada'nya. Nah, karena domir itu mabni Bapak Ibu. Ada kata-kata di bahasa Arab yang dia tidak berubah, yaitu seperti domir, kemudian haraf. Nah, ismul isyarah Bapak Ibu. Hadza, hadhihi itu kan nggak berubah Bapak Ibu ya. Sampai sini gampang ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Insya Allah gampang. Nah, ya silakan. Ya. Yang keluar lebih gampang lagi. Iya, nggak termasuk. Iya, karena ini. Iya. 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 Yang keluar yang tasrif, iya Pak Ji. Nah, betul. Nah, berarti khobarnya anta saja. Ya, innaka anta, berarti khobarnya anta. Mengulang kata untuk menekankan. Iya. Oh, 2 kali. Iya. 2 kali, Ustaz. Iya. Iya, itu sebagai bentuk menekankan lagi, menegaskan lagi. Khobarnya mana berarti khobarnya? Anta. Innaka anta. Nah, innaka anta samiul alim. Khobarnya adalah antanya. Nah, sungguh engkaulah sungguh engkaulah yang maha mendengar itu. Nah, berarti khobarnya mana khobarnya? Khobarnya anta. Nah, mengulang kata anta lagi sebagai bentuk benar-benar menekankan. Jadi 2 kali ditekankan ya Bapak Ibu ya. Sudah ditekankan dengan apa namanya? Harfu inna, diulang lagi nyebutnya anta lagi. Ada, yuk. Ya.
Bapak Ibu, beda ya kana sama inna ya. Apa yang membedakan kana dengan inna? Kalau kana itu fi'il, dia bisa ditasrif. Kalau inna adalah harf. Harf itu tidak bisa ditasrif. Nah, kalau mau ya dia nyambung dengan domir mutasil. Naftah Alkitab Bapak Ibu di halaman bab terakhir kita pada 111. Kita latihan 110 dulu Bapak Ibu, 110-nya. Nah, tadribat latihan. Ma ajmalah. Nah, masih ingat kemarin ma ajmalah? Ma apa itu? Nah, ma kagum. Kagum setelahnya pakai apa? Nah, pakai fathah dengan ism tafdil Bapak Ibu ya. Masih ingat nggak? Lupa ya? Ya, nah, sebagai mengulang saja ya. Nah, setelahnya harus kata sifat diganti ism tafdil. Merubah ism tafdil kemarin gimana Bapak Ibu? Kabirun, akbar, mahirun, amhar. Kalau alangkah indahnya kota ini, ma'ajmala al-madinata, jamilun jadi ajmal. Nah, itu mengungkapkan alangkah juga pakai ism tafdil. Kemarin memang belum dibahas ya Bapak Ibu ya kemarin ya. Kemarin baru dibahas dua pola ya, lebih bagus dan paling bagus, lebih pandai dan paling pandai, atau salah satu paling pandai. Nah, ini di sini sudah dipraktekkan alangkah indahnya. Kalau alangkah besarnya sekolah ini, ma'akbaro al-madrasata. Alangkah pandainya anak ini, ma'amharoh al-walada. Ma'amharoh al-walada. Nah, itu kalau Bapak Ibu bingung dilewat saja. Nomor 2 sekarang poin pembahasan kita itu inna. Inna roksota. Inna roksota. Sungguh tarian Bali. Khobarnya mana Bapak Ibu? Mubtadanya mana? Nah, roksota Bali, tarian Bali. Mubtadanya mudhaf wa mudhaf ilaih. Jamilatun lil ghoyah. Nah, jamilatun lil ghoyah itu sebuah ungkapan lain daripada bagus luar biasa, bagus sekali Bapak Ibu. Jamilatun lil ghoyah. Ghoyah itu apa? Tujuan Bapak Ibu. Ghoyah tujuan. Jadi maksudnya kalimatnya gitu Pak. Kenapa Bu? Tarian Bali indah. Tujuannya bagus. Sesungguhnya tarian Bali. Sesungguhnya tarian Bali itu indah. Tarian. Terjemahnya Bapak Ibu, goyah itu kan aslinya tujuan Bapak Ibu ya. Tujuan aslinya. Nah, tapi ketika kita menemukan susunan seperti ini, jamilatun lil goyah itu berarti apa ya? Ya, sangat indah. Nah, kita mengungkapkan lain sangat indah. Letter leknya goyah itu artinya tujuan aslinya. Nah, dalam teks ini itu artinya jamilatun lil goyah. Itu maksudnya bagusnya itu enggak apa ya? Iya. Kenapa? Bukan lentur Pak Ji, bukan. Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Apa ya? Iya, indah sekali lah maksudnya. Ya. Kemudian inna jaziroh, mana jaziroh? Pulau. Nah. Nah,
Pulau Bali, sungguh Pulau Bali, mubtada'nya mana Bapak Ibu? Jazirota Bali. Nah, mubtada'nya mudhaf wa mudhaf ilaih. Inna jazirota Bali jamilatun. Khobarnya mana? Jamilatun. Nah, lil ghoya itu kita nggak anggap sebenarnya nggak apa-apa. Tapi artinya seolah-olah kita menyatakan bagus sekali. Nah, boleh kita ungkapkan luar biasa indah, boleh. Jamilatun lil ghoyah, luar biasa. Manaziro, inna manaziro. Pemandangan. Manazir itu pemandangan. Sungguh pemandangan Bali. Nah, inna manaziro. Limadha manaziro bil fathah? Nah, inna. Pemandangan. Taqolida. Kebiasaan. Iya, betul. Adat istiadat. Nah, adat itu kan dari bahasa Arab juga. Adat itu berarti kebiasaan. Nah, tradisi, ya. Ya. Sudah tradisi. Taqolid itu tradisi. Bapak Ibu beda nggak tradisi sama adat istiadat? Nah, kita sering mendengar taklid ya. Nah, taklid jamaknya itu taqolid. Nah, taklid jamak dari taqolid. Mengikuti, ikut-ikutan. Taklid itu secara bahasa artinya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Nah, tanpa tahu kebenaran. Berarti taqolid kita artikan apa di sini? Tradisi ya. Tradisi. Taqolida limada bil fathah? Isamnya ina. Ba'da. Asalis innal muslimin. Nah, itu muslimin kenapa tiba-tiba muslimin? Nah, kalau nggak kenapa-kenapa muslimun. Sungguh orang-orang muslim mempedulikan atau memperhatikan pengajaran agama mereka. Dinihim. Innal Katolik. Nah. Kemudian 3, innal Protestan. Nomor 4, innal Budiyin. Buddha. Nah, Buddha. Ini kalau ism dan khobarnya berbentuk jamak ya Bapak Ibu ya. Nah. Dan khobarnya apa di situ Bapak Ibu? Khobarnya? Sahih. Khobarnya berbentuk fi'il ya. Tamuna. Khobarnya. Ya tamun apa itu? Sigohnya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari sigohnya. Yang mana, Pak Ji? Nomor 3. Iya. Nomor 3 jamak semua itu isimnya. Mempedulikan atau memperhatikan. Nah, di situ pakai iya semua ya jamaknya ya. Gimana itu bacanya itu? Nah, katulijin. Katolik. Nah, ini kan isem-isem yang tidak ada di Arab ya, Bapak ya. Katolisin. Barutistan, niyin. Ya. Yang penting tandanya situ wawu ya Bapak ya. Kalau nggak kenapa-kenapa, wawu. Nah, di situ ya semua kenapa situ? Inna. Nah, sahih. Iya, orang-orang Katolik, orang-orang Protestan, orang Budi. Memang kita susah ini sebutnya nih. Berarti kita sebut muslimin. Bita'alimi. Yahtamu bi dengan pengajaran agama. Ya, dinihim. Sama mereka ya. Jadi memperhatikan pelajaran-pelajaran ya. Agama.
Pengajaran dari taklim, bukan karena di situ kata-katanya menggunakan taklim Bapak Ibu ya, maka pengajaran berarti terjemahnya. Kalau ta'alum baru pelajaran. Arobi sami itu ada fi'il ya Bapak Ibu ya. Tadi kita praktekkan yang asyhadu anna tadi. Nah, asyhadu, sekarang sami itu ada fi'il ya Bapak Ibu ya. Fi'il apa itu? Madi, domirnya ana. Nah, innanya di tengah maka berubah jadi anna. Sami itu anna jazirata Bali. Nah, mana diruha pemandangannya bagus. Nah, pemandangannya bagus. Nah, jazirota di situ kenapa pakai fathah Bapak Ibu? Nah, ada anna. Khobarnya mana diruha jamilatun. Di situ juga ada, kita kan baru kenal khobar tiga jenis khobar ya Bapak Ibu ya. Sebagai memperkenalkan, ada satu khobar lagi yang Bapak Ibu juga harus ketahui, seperti di susunan nomor 4 ini. Anak perempuan itu cantik. Al-waladu jamilatun. Kalau al-bintu jamilatun. Kalau anak perempuan itu akhlaknya cantik. Al-bintu. Yang mana yang dihapus? Terus saja. Yang ini dihapus ya. Kalau ada satu khobar lagi yang sudah muncul di buku ini Bapak Ibu. Kalau ini jelas ya. Al-bintu jamilatun. Anak perempuan itu cantik. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Al-bintu. Kalau anak perempuan itu akhlak itu khulukun. Suka kita baca ya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluki. Khuluk. Nah, yang kita suka dengar itu akhlak itu jamaknya Bapak Ibu ya. Waladun, auladun, babun, abwabun, yaumun, ayamun, khulukun, akhlakun. Nah, ini jamak ini. Akhlak itu jamak. Bukan jamak dari khulukun. Nah, khulukun. Kemudian kalau anak perempuan itu akhlaknya cantik. Al-bintu khuluquha jamilun. Kenapa jamilun? Nah, yang cantik apanya? Akhlaknya. Nah, ini juga bentuk khobar yang belum pernah kita bahas Bapak Ibu ya. Khobar bisa berbentuk ism mufrad, bisa berbentuk ism jamak. Khobar bisa berbentuk fi'il. Khobar bisa berbentuk harf ataupun dzaraf, atau nanti di nahwu disebut syibhul jumlah. Atau khobarnya berbentuk jumlah juga. Khobarnya membentuk susunan baru. Khuluquha jamilun. Ini khobar Bapak Ibu. Khobarnya apa ini? Khobarnya khuluq. Anak laki-laki itu akhlaknya baik. Khuluquhu. Nah, kalau kita pakai jamak, akhlaknya bagaimana? Al-waladu akhlaquhu karimatun. Al-waladu akhlaquhu. Kenapa? Nah, akhlak berubah jadi jamak. Mobil itu kuncinya baru.
As-sayyaratu miftahuha miftahuha baru jadidun atau jadidatun? Yang baru apanya? Kuncinya. Berarti jadidun. Nah, ini bentuk khobar keempat, yaitu khobarnya berbentuk jumlah namanya. Khobarnya membentuk susunan baru lagi. Mubtada'nya mana? Sayaro. Ini khobar. Tapi ketika di satu sisi dia khobar, dia juga menjadi mubtada. Nah, nggak bingung Bapak Ibu ya? Luar biasa. Bapak Ibu yang nggak bingung luar biasa. Kalau yang bingung berarti sudah paham berarti yang bingung. Kalau yang di atas itu yang albin itu huruf jamil itu kalau ditambah gini jadi innal bintu. Nah, innal binta. Nah, sama susunannya sama seperti ini. Inna jazirata Bali manaziruha jamilatun. Nomor 5. Nah, jamilatun lil ghoyah itu maksudnya bagus sekali lil ghoyah itu. Nomor 5 Bapak ya. Sami itu saya mendengar anna sungguh Pulau Bali min ajmali. Nah, ini bentuk kedua kemarin Bapak Ibu. Nah, salah satu pulau terindah, tercantik di alam. Nah, ada di situ yang paling penting ada anna ya Bapak Ibu ya. Tadinya inna jadi anna. Kenapa jadi anna? Di tengah susunan. Sami itu anna jazirata Bali min ajmali. Nah, susunan kemarin kita menggunakan susunan dengan apa ini? Ism tafdil. Ya, ism tafdil. Tapi kalau diidofahkan dengan jamak maka menjadi paling. Kalau pulau terindah ajmalul juzuri. Tapi kalau kita pola ketiga kalau ditambahin min kemarin maka menjadi salah satu pulau terindah. Kalau anak terpandai amharul auladi. Kalau salah satu anak terpandai min amharil auladi. Kota terindah ajmalul muduni. Kalau salah satu kota terindah min. Itu juga enggak keluar Bapak Ibu insya kisi-kisi ya Bu ya. Kemudian ya. Araf tuh anna jazirata Bali, saya tahu bahwa Pulau Bali itu salah satu pulau terindah di alam. Nah, wajada kami mendapati, kami menemukan. Wajada yajidu kami mendapati. Nah, fi'il ya, semua fi'il Bapak Ibu ya. Wajadna fi'il domirnya apa itu? Nah, dzonantu fi'il apa itu kira-kira? Madi, domirnya ana, udah jelas tuh. Aslinya apa? Dzonna. Tasdid aslinya. Dzonna atau dzonana aslinya menjadi dzonna yadzunnu. Ma makna hadza? Mengira. Ada kata kerja belum pernah kita bahas juga Bapak Ibu. Kita bahas insya Allah iya. Ada fi'il yang mudhoaf, fi'il yang memang badannya
sudah dari aslinya sudah ada tasdidnya. Dzanna yazunnu. Kalau kemarin kan ada tasdid tapi dia harfu ziyadah ya. Kalau ini memang aslinya dzanna. Aslinya adalah dzonana aslinya. Ya nunu aslinya. Tapi di lidah Arab kan kalau ada dua huruf yang sama ditasydid. Jadi dzanna yazunnu. Kalau dzanna, kalau Ahmad mengira, kalau Fatimah dzannat. Kalau anta dzonanta. Nah, kalau saya mengira dzonantu. Karena aslinya dzonana aslinya. Dzonantu. Atakidu. Kira-kira fi'il apa itu? Mudhari dengan dhamir ana. Yakin. I'taqada ya'taqidu. Ya'taqidu kalau Ahmad, kalau Fatimah ta'taqidu. Kalau ana a'taqidu. Nahnu na'taqidu. Kami yakin. Nah, kami yakin atau kami percaya bahwa Pulau Bali ba'dah a'lamu. Nah, sigohnya apa itu Bapak Ibu? Mudhari dengan dhamir ana. Saya mengira, saya yakin, saya tahu. Dzonantu. Dzonantu. Mengira, Bapak Ibu. Baik. Kaidahnya ya Bapak Ibu ya, yang di tabel itu inna dan ana menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, tentu enggak asing ya. Menasabkan berarti haknya nasab fathah. Kalau rofa doma. Ini bahasa nahwu yang diindonesiakan ini. Menasabkan. Seharusnya ini kan masih kalau di kamus nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi ini belum ada nih. Menasabkan itu menjadikan tetap fathah, menjadikan domah. Kalau merofakkan menjadikan domah. Kan ada mansub, marfu sama majrur. Nah, ini bahasa istilah nahwu yang diindonesiakan, yang dirubah jadi fi'il. Atau menjadikan mansub atau menjadikan marfu. Menjadikan mansub itu maksudnya apa? Menjadikan fathah. Menjadikan marfu itu apa? Menjadikan domah. Iya, fathah, domah dan kasroh. Jadi kenapa Bu? Majzum, menjazamkan. Kalau nggak tahu sudah ada di kamus bahasa Indonesia belum istilah ini? Yang mana dihapus Bapak? Sudah ya? Sudah. Yang sebelah sini sudah ya? Oh, yang ini. Ya. Saya mengira. Bapak Ibu, di istilah nahwu itu ada raf'un. Raf'un berarti doma. Ada ada nasbun yaitu fathah. Raf'un, nasbun, ada istilah nahwu yaitu jarrun yaitu tandanya kasroh. Ada pada fi'il mudhari ada jazmun yaitu tanda sukun. Nah, ini istilah dasar nahwu. Kalau ism nama benda itu marfu, mansub dan majrur, hanya rofa, nasab dan jar saja. Kalau untuk ism Bapak Ibu ya.
Ya. Dulu kalau yang ini istilah-istilahnya. Iya. Ya, istilah di nahwu, Bapak Ibu, istilah dasarnya. Raf'un. Kita baru dibahas sekarang kan Sudah. Ya, sudah sering sebenarnya. Ya, ya. Doma. Apa saja yang raf'un ism itu, Bapak Ibu? Mubtada, khobar. Yang enggak kenapa? Kenapa tadi? Juga fa'il. Ism yang enggak kenapa-kenapa itu raf'un, rafa. Ism yang didahului harfu ina tadi yang kita bahas, atau khobarnya kana yang kemarin dan tadi subuh, tadi pagi kita bahas. Itu mansub, jazmun. Ism yang jarun, harfu jar. Jar itu kasroh. Kenapa ism kasroh? Tidak harfu jar. Dan pada mudhafun ilaih. Nah, bedanya raf'un sama marfu, ya sebenarnya sama saja. Kalau marfu itu berarti hanya ditambahin istilah di saja. Kalau istilahnya saja, kalau marfu berarti didomahkan. Sama saja istilahnya. Iya, ada dinya, menjadi dipasifkan katanya. Secara bahasa dipasifkan. Kalau majrur berarti dikasrohkan terjemahannya. Kalau mansub berarti difatahkan. Kalau majzum disukunkan. Nah, itu kan istilahnya itu. Tabelnya Bapak Ibu, inna dan ana menasobkan, apa yang tadi menasobkan? Memfathahkan mubtada dan merofakkan. Nah, khobarnya tetap seolah-olah nggak kenapa-kenapa ya khobarnya ya, karena tetap ada domah. Kebalikannya sama kana tadi ya. Nah, fungsi inna dan inna untuk menegaskan arti. Inna dibaca di awal kalimat, sedangkan inna dibaca setelah kata. Contohnya di situ, contohnya al-amsilah, contohnya mubtada khobarnya jaziratu Bali masyuratun. Mubtadanya mana Bapak Ibu? Jaziratu Bali. Mubtadanya mudhaf wa mudhaf ilaih ya. Nah, sungguh pulau Bali itu terkenal. Inna jazirata Bali masyhuratun tuntutan. Enaknya apa? Tun. Nah, ya. Yang dinasabkan apa? Nah, mubtada'nya. Yang dinasabkan adalah mubtada'nya. Nah, kalau tadi kan isemnya kana, sekarang ini namanya isemnya inna. Isemnya inna, atau di istilah LBIQ punya nomenklatur sendiri, namanya mubtada'nya inna. Boleh Bapak Ibu, boleh dua-duanya dipraktikkan. Mubtada'nya inna. Anta tolibun, kamu adalah siswa. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Anta. Khobarnya tolibun. Khobarnya dikasih apa itu? Yang di tabel halaman 111. Di situ kan ada susunan dasarnya anta tolibun. Mubtada'nya anta. Khobarnya tolibun. Dikasih apa itu? Enggak, dikasih apa? Nah. Sohi, dikasih naat. Dikasih naat. Ini adalah buku. Apa? Ada kitabun. Mubtada'nya ada. Khobarnya ini adalah buku yang baru. Ada kitabun. Jadi itu. Kamu adalah siswa. Anta talibun. Kamu adalah siswa yang cerdas. Anta talibun dakiyun. Dakiyun berarti sebagai naat. Nah, naat mudhaf wa mudhaf ilaih tadi sebagai bentuk frasa untuk mengembangkan susunan kita.
Masih ingat ya? Harus selalu ingat Bapak Ibu. Bab naat dan mudhaf wa mudhaf ilaih. Kalau buku yang baru naat atau mudhaf? Naat. Bukunya ustazah? Nah, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Talibun dakiyun. Kalau kita tambahin innaka talibun dakiyun. Sama orang-orang muslim ya'maluna mengerjakan pengajaran agama. Ya'maluna bita'alimi dinihim. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Al-muslimun. Khobarnya? Nah, ya'malun. Khobarnya berbentuk apa? Fi'il. Nah, fi'il. Yadhabu. Khobarnya berbentuk fi'il ya. Kalau kita tambahin innal muslimina. Nah, di situ ada yang salah ya kayaknya. Nah, ngantuk berarti itu mungkin. Innal muslimin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah materi kita Bapak Ibu ya. Kemudian soalnya itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Iya. Iya. Enggak. Misalkan contohnya kalau hal anti. Nah, misalkan hal anti tolibun atau tolibatun. Nah, sudah gitu aja soalnya. Nah, kemudian atulabu. Nah, atulab berarti jamak ya? Atulabu yatakallamuna atau tatakallamuna. Nah, sudah. Kemudian lan, masih ingat berapa lan ya? Lan, tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah. Berarti lan ajlisa atau lan ajlisu. Nah, ajlisa sudah. Nah, kemudian lan. Iya, nah, kemudian misalkan kalau ya, ini adalah buku. Kalau ini adalah buku-buku. Hadihi. Nah, kenapa hadihi? Kalau ini adalah siswa. Hada ini adalah siswa. Hada talibun. Hada talibun. Kalau ini adalah para siswa. Haula. Nah, haulai tulabun. Kan hada ada jamak ya. Nah, khusus ya. Ada bab 11 kalau nggak salah. Nah. Jadi gun. Miftahun karena kuncinya yang baru kunci atau mobil? Nah, kuncinya. Miftahuha. Iya. Yang apa? Yang apa tadi? Oh, kan ada jamak ya. Hadza itu ada jamak, tapi hanya berlaku kalau kita nunjuk kepada manusia. Kalau ini adalah buku, hadza kitab. Kalau ini adalah buku-buku, kalau ini adalah anak laki, hadza waladun. Kalau ini anak haulai auladun. Sama juga kalau itu adalah pintu. Dalika babun. Itu adalah pintu-pintu. Tilka. Kalau benda dia hanya berubah jadi muannas saja. Tilka abwabun. Kalau itu adalah para siswa. Ulaika. Nah, ulaika tulabun.
ulaika tulabun. Nah, itu. Kemudian dibalik susunannya zahaba. Zahaba itu apa Bapak Ibu? Pergi. Zahabal mudarrisuna atau zahabal mudarrisatu. Zahaba mudarrisun satu. Nah, mudarrisuna. Mudarrisun. Mudarrisun. Karena zahaba kan huwa. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak kalau susunan kita nyebut fiilnya dulu, domainnya tetap huwa. Kalau kita membuat susunan dengan sebut fiil dulu, domainnya tetap huwa. Nah, contoh lain lagi misalkan. Soalnya cuma 25 sedikit tuh. Iya. Kalau yang lain tulisnya sekarang ya Bapak ya. Satu menit satu soal. Atau libatu jamak ya Bapak ya. Ya jelisuna atau ya jelisna. Ya jadi sunah. Hunna. Ya jelisna. Kan hunna. Bukan hum, kalau hum ya jelisun. Tapi ini sedikit Bapak. Karena jarang kita bahas ya. Ya jelisna. Ya, kalau isenya gampang sekali misalkan. Aslama yuslimu. Masih ingat Bapak ya? Ada Islam. Ismul fa'ilnya Muslim. Ismul fa'il tinggal nambahin mim sama waw. Allama yu'allimu. Masdarnya ta'lim. Ta'lim. Ismul fa'il mu'allim. Nah, mu'allim. Kalau belajar ta'allama ya ta'allamu. Masdarnya ta'allum. Ismul fa'ilnya muta'allim. Sudah itu aja, Bu. Nah, sangat gampang. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya selama 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Iya. Insya Allah pada dasar 3 nanti saya sudah tidak ngajar lagi Bapak Ibu. Iya, insya Allah karena nanti saya balik ke dasar 1 lagi nantinya. Iya. Enggak, Bu. Iya. Iya. Weh. Sudah ganti kalau sudah dasar 3. Kalau pagi itu Ustadz Amin kalau nggak salah pagi. Ustadz Aminullah, Dokter Aminullah kalau pagi. Nah, Ustadz Amin. Kalau nggak salah dasar. Enggak, Masya Allah. Kalau nggak Ustadz Amin, Ustadz Ikhwan insya Allah. Kalau nggak Ustadz Amin, dasar 3. Boleh saja. Tapi biasanya seperti itu biasanya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah ucap, salah sikap, ada terlambat, kemudian ada izin kemarin tidak hadir. Bapak Ibu sudah hadir, sayanya nggak hadir, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini saya aja ya yang dikirim. Yang lain jangan. Soalnya ada soal-soalnya. Oh, kenapa soalnya Pak? Apa pengen belajar apa? Iya, itu yang tadi yang bakalan mau keluar besok. Oh gitu. Iya. Nanti Majnun. Lagi mana nih?
Pak ini gimana Pak Herman? Pak Herman udah siap? Ya, siap ya, siap contek. Siap contek ya. Siap nyontek istilahnya mau ya. Berarti mau aja. Mana tadi birthday boy? Gimana Bu Ida? Kisi-kisinya Bu Ida kira-kira keluar apa aja nih? Ya alhamdulillah kisi-kisinya kan tadi sudah diterangkan sama Pak Ustadz. Jadi ya hanya 5 aja sih kayaknya yang Aja. begininya. Pokoknya ada domir apa Ya namanya, semoga master ya. besok rekan-rekan semua bisa mengisi soal-soal yang diberikan oleh Ustadz. Semoga Sekalian dong ujiannya pengumuman buat berjalan acara baik. tanggal 23. Oh iya, sekalian juga pengumuman untuk tanggal 23. Jangan lupa kita setelah ujian kita pergi ke Solaria. Oh, Makan bersama dengan Ustadz. baik. Ya, oke. Oke semuanya. Pak Lutfi gimana nih? Ada bocoran. Ada yang udah nyiapin kado katanya. Wah, semuanya harus kado kan kita. Iya kan kita tukeran kado. Oh, jangan lupa Bu Ida. Kado, jangan lupa. Habis Ingat ya, tukeran kita mau- kado, ada yang ngadoin Kado tuh berapa harganya? 20.000. 20.000 minimal ya. Mau lebih juga boleh, silakan mau lebih juga boleh. Saya kado Mas Bambang. Mana Mas Bambang? Dia tuh Mas Bambang. Kado Mas Bambang. Kado jangan lupa ya. Kalau yang ingin kopi, aku Saya sudah sediakan ngado. gelas. Bawa kado aja deh, kado. Bawa Kado malam aja. kadonya mudah-mudahan Pak Rufi yang dapat. Doorpress. Doorpressnya apa ya, doorpress? Ayo ntar kasih Bu Nadia. Doorpressnya ada closer. Bu Nadia ntar jalan langsung. Oke, Soaria ya jadi ya. Bu Ida Ya, positif kita di ya. Solaria, Solaria khusus ya. di Tamsit. Jangan lupa bawa kado ya. Jangan lupa buat kado penjualan kado. Jangan lupa bawa kado. Sebelah mana? Hah? Sebelah mana tamsit? Tamcitnya di mana, Bu? Tamcitnya Sebelah mananya? sebelah mana? Di dekat asfalt yang Lantai 1, 2. lantai dasar. Lantai dasar. Oh. Bang Mandiri. Kita mana aja dari sini. Bang Mandiri ya? Pulang dulu gitu. Dekat Bang Mandiri gak? Enggak, Bang Mandiri kan di tengah. Ah. Dia yang arah ke GI. Oh, ada Apa KBI. namanya? Rumah makannya? Ini Soaria. Solaria iya. Pakai minyak babi. Soaria. Ini banyakan isu nih, banyakan isu nih. Pakai minyak babi. Ya, pulang. Isu. Ke tamunya barengan. Oke ya. Jalan aja orang. Barengan ya gitu, jalan kaki ya. Namanya ya. Jalan.